Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuha ahibbai fillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah, mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ibu bapak rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Hingga detik ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan amanah untuk hidup di dunia ini. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat tersebut. Nah, di antaranya kita menggunakan waktu kita untuk menuntut ilmu. Apalagi yang akan kita pelajari adalah sebuah ilmu yang paling mulia di dalam agama kita, yang merupakan kewajiban atas setiap hamba, yaitu tauhidullah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling penting, yang paling agung, yang paling utama di antara seluruh kewajiban syariat adalah mentauhidkan Allah. Ini adalah pondasi asas, sebagaimana sebuah bangunan tidak mungkin dia bisa berdiri kokoh, berdiri dengan tegak kecuali kalau pondasinya kuat. Maka kita lihat para sahabat adalah generasi yang terbaik di antara umat ini, karena mereka lah orang-orang yang paling kokoh akidahnya, yang paling lurus tauhidnya. Salawat beserta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda tercinta, manusia termulia, hamba pilihan Allah, Nabi terakhir, yang telah menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalah Islam secara sempurna, sehingga kewajiban kita hanyalah ittiba', mengikuti contoh beliau tanpa mengurangi sedikit pun dan tanpa menambah sedikit pun. Begitu pula semoga salawat dan salam itu dicurahkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnahnya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, a'azani Allah wa iyyakum. Kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Masih melanjutkan bab ke-28 tentang babu majaa fit tatayyur, ya. Apa-apa yang datang dari dalil yang menjelaskan tentang hukum tatayyur. Sebagian dalil sudah kita baca, yang sudah dijelaskan. Insyaallah kita lanjutkan kepada dalil berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah wa li Ahmada, ya, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad min hadis Ibnu Umar, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man raddat tiyaratu, ya, an hajatihi faqad asyraka.
Barang siapa yang menjadikannya mundur disebabkan tiaroh atau tatayur, ya, an hajatihi, dari keperluannya, faqad asyroka, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Qalu, mereka yaitu para sahabat bertanya, wa ma kaffaratu dzalika, dan apa tebusan dari hal itu? Qala, maka Nabi SAW menjawab, antakula Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk, yaitu engkau mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, ya, dan tidak ada tiaroh atau kejelekan kecuali kejelekan yang kau takdirkan, wala ilaha ghairuk, dan tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau. Dalam hadis ini, ya, dijelaskan bahwasanya Nabi SAW berkata, barang siapa yang menghalangi dari hajatnya tatayur, ya, dia tidak jadi melakukan keperluannya dikarenakan tiaroh yang dia lakukan, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwasanya yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, yang menjadikan sesuatu sebab memperoleh kebahagiaan atau sebab memperoleh kecelakaan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak boleh kita mengambil suatu sebab yang tidak dijadikan sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang melakukan tiaroh, dia menganggap dengan tiaroh itu, ya, bisa berpengaruh baik atau buruk terhadap dirinya. Ya. Umpamanya seperti dia ingin safar, ingin bepergian, lalu dia melakukan tiaroh terlebih dahulu, ya, tatayur dulu. Ya. Dilihat kemana arah burung terbang. Kalau dengan burung, ya, dan bisa saja dengan benda-benda yang lain, ya. Kalau di kita yang populer itu biasanya kalau lihat atau mendengar sesuatu, ya, jadi firasat gitu, yang akhirnya firasat itu diikuti lalu dilaksanakan, ya. Umpamanya mau melaksanakan perjalanan naik motor atau mobil, lalu di tengah jalan ada kucing yang tertabrak, lalu dia bertatayur dengan kucing tersebut, ya, bahwasanya itu adalah pertanda buruk, tanda kesialan, akhirnya dia tidak jadi, ya, melakukan perjalanan, dia balik lagi ke rumah. Nah, maka yang seperti ini adalah yang diharamkan, ya, yang termasuk ke dalam kesyirikan, ya. Lantas para sahabat bertanya, jika seandainya seorang melakukan hal yang demikian, ya, bertatayur, ya, sehingga dia tergolong orang yang melakukan kesyirikan, maka apa kafarat tebusan, ya, yang harus dilakukan? Maka Nabi SAW menjawab, ya, ucapkanlah Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuk, ya. Tidak ada kebaikan kecuali yang Allah takdirkan, tidak ada keburukan kecuali yang Allah takdirkan, dan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dan kalau kita perhatikan, maka ucapan ini adalah berisi tentang tauhid. Ya, isinya adalah tentang tauhid, ya. Karena tiaroh itu adalah bagian dari kesyirikan, maka sebagai kafarohnya, sebagai tebusannya adalah dengan tauhid, ya. Akan tetapi sebagian ulama ada yang mendoifkan, ya, melemahkan hadis ini, ya. Namun
esensi atau isi dari hadis ini benar, ya, bahwasanya kesyirikan itu taubatnya itu dengan bertauhid. Nah, itu adalah bentuk taubat dari kesyirikan, ya. Dengan cara kita apa? Bertaubat dengan taubatan nasuha dan menyempurnakan tauhid kita. Kemudian dalil selanjutnya walahu, masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad min hadis Al-Fadl bin Abbas, ya, dari hadis Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Innamat tiyaratu, sesungguhnya tiaroh itu adalah ma amdaka aw raddaka, ya, sesuatu yang menjadikanmu berjalan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, itu tiaroh, ya, yang membuat kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, itu adalah tiaroh, dan bendanya, medianya bisa beraneka macam. Ya, kalau zaman dahulu orang-orang jahiliyah menggunakan hewan, ya, seperti burung, ya, atau burung hantu, ya, atau pasir, ya, dan terus berkembang, ya. Bisa medianya apa saja, ya, selain dari pohon, ya, hewan. Nah, itu beberapa dalil, ya, yang dinukil oleh muallif tentang hukum tiaroh atau tatayyur, ya. Intinya bahwa tatayyur itu di dalam Islam adalah terlarang. Dan kalau seandainya kita dihinggapi perasaan-perasaan seperti ini, dan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, tidak ada seorang pun yang terlepas, ya, yang terbebas dari hal semacam ini. Ya, mungkin dikarenakan tadi, ya, kepercayaan yang menyebar di masyarakat, ya, bahkan sudah turun menurun, ya. Terkadang kita pun terbawa, ya, umpamanya ketika memegang gelas kemudian jatuh pecah, ya, atau mungkin kalau di film itu apa namanya tuh, foto, ya, bingkai foto jatuh pecah. Biasanya timbul prasangka-prasangka buruk, ya, negatif, firasat-firasat buruk. Maka seorang muslim jangan mengikuti firasat tersebut. Hendaklah dia bertawakal kepada Allah, ya, memohon perlindungan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu tidak terlepas dari takdir Allah, ya. Tidak mungkin keburukan itu menimpa kita, keluarga kita, kerabat kita kecuali atas izin Allah. Ya, sebagaimana kebaikan tersebut tidak mungkin kita peroleh kecuali atas izin Allah. Nah, maka hendaklah kita tidak menggantungkan hati kita kepada makhluk, kepada benda-benda, ya, akan tetapi kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan, ya, seperti halnya misalnya berhati-hati ketika naik mobil, naik motor, ya, sebagai bentuk ikhtiar. Nah, setelah sebelumnya berdoa kepada Allah yang meminta perlindungan dan keselamatan. Tetapi sebab-sebab untuk memperoleh keselamatan harus ditempuh. Jangan sampai ada orang yang salah kaprah, ya, dia bertawakal kepada Allah tetapi tidak menempuh sebab-sebab keselamatan, gitu. Umpamanya apa? Naik mobil, naik motor, ngebut, ya, kemudian tidak memakai pengaman, helm umpamanya, ya, sabuk pengaman, ya. Nah, maka ini cara bertawakal yang salah. Sebagaimana dulu ada kisah sahabat, kan, yang mau sholat, ya, bawa naik unta, gitu kan, untanya tidak diikat, ya, lepas gitu aja. Ya, dikencarkan, ya, atau di talian. Lalu ketika ditanya
kenapa melakukan hal demikian? Sahabat ini menjawab, ya, saya telah bertawakal kepada Allah, biarlah Allah yang menjaga unta saya. Maka Nabi menasihati, ya, iqilha wa tawakkal 'ala Allah. Ya, ikat dulu baru bertawakal. Ya. Itu cara bertawakal yang benar, ya. Jadi antara doa dan ikhtiar. Fihi masail, ada beberapa faidah, ya, permasalahan dari bab yang ke-28 ini. Al-ula, yang pertama, at-tanbihu ala qawlihi ala innama ta'iruhum indallah ma'a qawlihi ta'irukum ma'akum. Nah, ini dua ayat yang sudah kita baca sebelumnya, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ala innama ta'iruhum indallah, ya. Kemudian ayat yang satu lagi, ta'irukum ma'akum. Ya, jadi bahwasanya setiap keburukan, setiap kejelekan, ya, yang menimpa seorang mukmin, ya, bahkan seluruh manusia, maka tidak terlepas dari takdir yang telah Allah tetapkan, ya, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. As-saniyatu, yang kedua, nafyul adwa, ya, menafikan, meniadakan al-adwa. Al-adwa itu kemarin adalah penyakit menular yang menular dengan sendirinya, ya. Jadi setiap penyakit menular itu tidak menular dengan sendirinya, ya, tetapi dia menular atas izin Allah, ya. Maka sekalipun kita berada di samping orang yang sedang sakit flu, misal, ya, karena itu termasuk penyakit menular, ya, menular lewat darah. Kalau Allah tidak kehendaki kita terserang, ya, terjangkit virus flu, ya, kita tidak akan terserang, ya. Asal satu, yang ketiga, nafyut tiaroh, ya, menafikan tatayur, ya, tiaroh. Ar-rabi'ah nafyul hamah, menafikan apa? Al-hamah, burung hantu. Al-khamisah nafyus safar, ya, menafikan bulan Safar. Ini adalah anggapan-anggapan keyakinan, ya, bahwasanya burung hantu atau bulan Safar itu mengandung kesialan. Jadi menganggap ada suatu hari, suatu bulan, ya, yang mana hari dan bulan tersebut adalah hari sial, bulan sial, atau meyakini ada angka sial, sehingga angka hari bulan tersebut dihindari untuk melakukan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan, apalagi sesuatu momen yang besar seperti pernikahan, ya. Maka ini tidak ada di dalam Islam, ya. Tidak ada istilah hari sial, bulan sial, itu tidak ada, ya. As-sadisatu, yang keenam, annal fa'la laisa min dalika bal mustahabbun, bahwasanya al-fa'l, ya, bersikap optimis, ya, ini lawan dari tatayur, ya, tidaklah termasuk ke dalam tatayur, bahkan dia termasuk yang dianjurkan. Sebagaimana kemarin kisahnya tatkala Nabi SAW dan para sahabat melakukan perjanjian Hudaybiyah, ya, dengan orang-orang musyrikin Mekah, ya. Setelah proses perundingan alot, ya, tidak diketemui kesepakatan, ya, kemudian akhirnya dari kalangan kafir Quraisy dikirim seorang yang bernama Suhail, ya, dan Suhail ini adalah bentuk tasghir dari Sahlun, mudah, ya. Maka Nabi, ya, melakukan tafaul, ya, optimis dengan pertanda tersebut, ya, bahwasanya dengan dikirimnya seorang yang bernama Suhail, maka Allah hendak menjadikan urusan kaum mukminin menjadi mudah, dan ternyata benar, ya.
Setelah itu Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kaum muslimin sampai terjadi peristiwa Fathu Mekah, dibukakannya kota Mekah, ya, berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, jadi kalau al-fa'al itu boleh, bahkan dianjurkan. Tapi kalau tatayur itu dilarang. As-sabi'atu tafsirul fa'al, ya, penjelasan tentang al-fa'lu. As-samina yang ke-8, annal waqi'a fil qulubi min dzalika ma'a karahiyatihi la yadurru bal yuzhibuhullahu bitawakkuli. Bahwasanya apa yang ada di dalam hati, ya, dari tiaroh itu, ya, ma'a karahiyatihi, beserta adanya rasa tidak suka, ya, la yadurru, maka tidak akan memudaratkan, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya dengan tawakal. Ya, jadi kalau sekedar ada di dalam hati kita, perasaan kita, pikiran kita dan tidak diikuti, maka itu tidak mengapa, ya. Bahkan kita menghilangkan perasaan firasat buruk tersebut dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diikuti, ya, firasat-firasat yang jelek, yang buruk itu jangan diikuti. At-tasi'atu yang ke-9, zikru ma yaqulu man wajadahu. Yang disebutkan, ya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diucapkan bagi orang yang mendapati perasaan-perasaan tatuyur tadi, ya. Meskipun ada sebagian ulama yang mendoifkannya, ya, itu dengan dia mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuk, ya, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Atau yang sebelumnya, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyi'ati illa anta wala haula wala quwata illa bika, ya. Nah, meskipun misalnya kalau kita menganggap hadis ini, ya, dhaif, ya, memilih pendapat yang dhaif, berarti kita tidak mengucapkan doa ini, ya. Tetapi intinya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita terserang, ya, terhinggapi oleh perasaan-perasaan tadi, ya, firasat-firasat buruk, maka segera kita bertawakal kepada Allah, yang memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-asyiratu yang ke-10, at-tasrihu bi anna tiyarata syirkun, ya, penjelasan yang sangat gamblang, yang sangat jelas bahwasanya tiaroh itu termasuk kesyirikan, ya, dan sebagian kaum muslimin tidak mengetahuinya, sehingga mereka di antara mereka secara sadar atau tidak sadar melakukan tatayur, ya, padahal ini adalah sesuatu yang terlarang. Al-hadiyata asyrata yang ke-11, tafsirut tiaroh al-madmumah, penjelasan tentang tiaroh yang tercela. Dan semua tiaroh itu tercela, ya, semua tiaroh itu tercela. Maksudnya di sini adalah tiaroh yang diikuti, ya, perasaan buruk tadi, ya, diikuti, yaitu dengan cara dia tidak melakukan hajatnya, ya, karena adanya tatayur tadi. Nah, ini yang terlarang, ya. Walaupun kalau sekedar di dalam hati, ya, tidak ditindaklanjuti, tidak diikuti, maka itu tidak mengapa, ya, wallahu a'lam. Selesai bab yang ke-28, kemudian kita lanjutkan bab yang ke-29. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu majaa fit tanjim, ya, bab tentang apa-apa yang datang, ya, dari dalil, ya, tentang ilmu nujum. Ya, ilmu nujum, ya, nujum itu dari kata najmun. Najmun nujumun artinya perbintangan. Jadi ilmu yang berkaitan tentang perbintangan, ya. Dan ilmu nujum ini terbagi menjadi dua, ya. Pertama ada ilmu yang disebut ilmu astrologi, yang kedua ilmu astronomi, ya. Kalau astrologi itu ramalan, ya. Jadi ilmu yang membahas tentang bintang-bintang, ya, dan diyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut memiliki pengaruh baik dalam hal nasib, ya,
ataupun rezeki, jodoh, ya, percintaan, kesuksesan dan lain sebagainya. Ya. Dan sesungguhnya astrologi ini tidak layak disebut dengan ilmu. Karena dia hanya berisi khurafat, ya. Hayalan sebagian manusia, ya. Khurafat, ya, tahayul. Karena yang namanya nasib, rezeki, jodoh, kesehatan dan lain sebagainya ini termasuk ke dalam perkara gaib, ya, yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antara cabang ilmu ini yaitu ilmu tentang rasi bintang, ya, zodiak yang 12 itu, ya. Taurus, Leo, apa lagi? Aries, Gemini, Virgo dan seterusnya. Dan ini dulu ngetren sekali, ya. Waktu saya SD aja banyak teman-teman tuh yang baca ilmu kayak gini, ya, zodiak rame. Nah, itu kan dilihat ditentukan dari apa? Dari tanggal lahir, ya kan? Nah, dan sesungguhnya zodiak ini pada asalnya dia adalah keyakinan orang-orang Yunani kuno, ya, Babilonia, ya. Kepercayaan tentang 12 rasi bintang ini, ya, yang kemudian dikembangkan oleh Romawi dan disebarkan ke penjuru dunia, ya, yang tujuannya itu untuk menentukan apa, karakteristik sifat-sifat dasar seseorang, ya. Umpamanya seorang yang lahir antara tanggal 21 Maret sampai 19 April, maka dikatakan zodiaknya itu adalah Aries, ya, dan sifatnya itu gini. Ya. Kalau Virgo gini. Nah, kan? Lalu dari situ timbul lagi turunannya, namanya horoskop. Nah, kalau horoskop ini bukan hanya sekedar menentukan sifat si A begini, sifat si B begini, tapi dia sudah meramal nasibnya. Nah, jadi kalau Virgo, ya, dan ramalannya itu ada yang tiap hari, ada yang tiap bulan, gitu. Misalnya hari ini bintang Virgo, ya, cinta lagi suram, berarti tolak misalnya. Ekonomi seret. Kesehatan terganggu. Nah, itu jadi diramal, ya. Kalau Aries gini. Ramalan nasib, ya, ramalan bintang. Dan zaman sekarang ini kan mencakup berbagai medsos, ya. Bahkan ada aplikasinya, ya. Aplikasi tentang zodiak. Dan tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin yang ngedownload, dipakai, ya, diamalkan, padahal ini termasuk sesuatu yang diharamkan, ya. Mempercayai kepada apa? Ramalan, ya, nasib, ya. Karena itu termasuk apa? Ilmu gaib. Sedangkan jelas Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Ya, katakanlah Muhammad, tidak ada seorang pun baik di langit maupun di bumi yang mengetahui tentang perkara gaib kecuali Allah. Jelas sekali ayat ini, ya. Siapapun pasti bisa paham ayat ini. Ya. Yang tahu tentang perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk di langit maupun di dunia yang mengetahui tentang perkara gaib, siapapun orangnya, ya. Jangankan manusia biasa, para nabi dan rasul pun tidak mengetahui, ya, apalagi sekedar seorang dai atau seorang ustadz atau seorang kiai, ya, atau seorang yang dianggap wali, ya.
Mereka pun tidak mengetahui tentang perkara yang gaib, tentang nasib seseorang, apakah dia akan celaka atau bahagia, ya. Apakah si A dan si B kalau menikah akan sengsara atau bahagia, ya. Tidak ada yang tahu. Ya. Maka kalau ada orang, siapapun dia yang mengaku tahu tentang perkara yang gaib ini, maka dialah kahin, ya, atau apa, munajim, atau apa lagi satu lagi, ya, dukun, peramal, ya, ahli nujum dan sebagainya. Ya. Nah, tidak ada ya. Kalau astronomi itu boleh ya. Astronomi itu mempelajari perbintangan, ya, yang tujuannya itu untuk apa? Menentukan waktu, ya, seperti waktu sholat umpamanya, ya. Kemudian apa? Menentukan bulan, ya kan? Masuk bulan atau bulan baru atau belum, ya. Akan dijelaskan nanti ya lebih lanjut tentang astronomi ini ya. Di antara dalilnya yang pertama, qala al-Bukhari rahimahullah, ya, fi sahihi. Berkata Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, qala Qatadatu, berkata Imam Qatadah ya, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, beliau adalah seorang tabi'in. Dan beliau mengatakan, khalaqallahu hadhihi nujuma li thalathin. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bintang-bintang ini untuk 3 tujuan, ya, 3 perkara. Ya. Dan beliau menyimpulkan hal ini dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Yang pertama adalah zinatun lis samai. Ya, fungsi dari bintang ini adalah sebagai perhiasan bagi langit. Ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk, ya. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia, yaitu langit yang paling dekat dengan kita, ya. Bimasabiha, dengan bintang-bintang. Nah, jadi Allah menjadikan bintang itu sebagai perhiasan. Makanya kalau kita lihat bintang di malam hari, ya, terasa sangat indah, ya, menakjubkan. Bahkan dijadikan apa? Perumpamaan, ya. Nah, laki-laki, ya, yang suka menggombal kan, ya. Kau bagaikan apa? Bintang-bintang di langit. Atau membuat apa itu tuh? Pantun, ya, pantun. Berjuta bintang di langit, hanya satu yang bercahaya. Berjuta gadis yang cantik, hanya engkau yang kucinta. Bintang, ya, perhiasan bagi langit, begitu indah, begitu menakjubkan. Nah, ini hikmah yang pertama, ya. Jadi Allah menjadikan bintang itu sebagai perhiasan bagi langit. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, yang insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini, dan selesai nanti pelaksanaan sholat Isya kita lanjutkan kembali. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.